Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir. Saya mahasiswa semester 8 dari Fakultas S1 Farmasi. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Botani Farmasi oleh dosen pengampu Apoteker Irfan Zamzani, Magister Farmasi, dengan judul pembahasan yaitu adalah review tanaman sirsak dengan nama latin Annona muricata. Yang mana pembahasan pertama adalah klasifikasi tanaman. Untuk klasifikasi tanaman sendiri, di sini saya mengambil dari situs resmi tanaman yaitu GBIF, di mana di sini untuk klasifikasi dari sirsak masuk ke dalam Kingdom Plantae, kemudian filumnya adalah Tracheophyta dan kelas dari sirsak adalah Magnoliopsida, ordonya adalah Magnoliales, kemudian familinya adalah Annonaceae, kemudian untuk genusnya adalah Annona L dan spesiesnya adalah Annona muricata. Tanaman sirsak sendiri di Indonesia dikenal dengan sebutan buah nangka Belanda. Di dunia, tanaman sirsak ini tersebar di seluruh wilayah. Dengan di sini didapat dari situs GBIF terlihat jelas bahwa dari kuning-kuning ini tersebar di berbagai daerah. Nah, tanaman dari sirsak sendiri itu dapat tumbuh dan bertahan hidup di tanah miskin unsur hara, tetapi tidak mampu bertahan pada udara dingin. Tanaman ini optimal jika tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan gambar dari tanaman sirsak sendiri. Tanaman sirsak termasuk dalam tumbuhan menahun atau perennial berkayu keras dengan pertumbuhan tegak lurus ke atas atau erectus hingga mencapai ketinggian lebih kurang 15 meter. Itu pada tanaman yang dewasa sampai sudah tua. Kemudian pada tanaman yang masih muda dan rendah itu berkisar antara tingginya 3 sampai 10 meter dengan percabangan yang hampir seluruh dari pangkal hingga ujung tanamannya. Baik, kita langsung saja masuk ke deskripsi tanaman mulai dari bagian batang hingga ke bagian biji dari buah. Langsung saja kita masuk ke bagian batang. Baik, untuk batang dari tanaman sirsak ini tanaman sirsak ini merupakan tanaman berbatang ya, atau yang disebut dengan planta kaulis. Dengan batang dari tanaman ini adalah tanaman batang berkayu. Jadi tanaman ini batangnya adalah batang berkayu atau biasa disebut dengan lignosus. Dengan bentuk batang itu berbentuk seperti lingkaran bulat dengan diameter berkisar antara 10 hingga 30 cm menurut Radi tahun 1998. Lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian daun. Berdasarkan karya tulis ilmiah yang saya dapat, itu dikatakan bahwa daun sirsak berbentuk bulat seperti telur terbalik berukuran 8 sampai 16 cm berbanding dengan 3 sampai 7 cm atau biasa dikenal dengan jorung yang dengan nama latinnya adalah ovalis. Kemudian daun sirsak ini berwarna hijau muda hingga hijau tua. Ujung daunnya meruncing pendek atau biasa disebut acuminnotus dengan panjang tangkai daun itu sekitar 3 sampai 7 mm dengan pinggiran rata dan permukaan daun mengkilat seperti ini, mengkilap. Dan juga seperti ada contoh ini bahwa daunnya itu terlihat tampak mengkilat. Jenis daun ini merupakan jenis daun tunggal. Untuk tulang daun di sini merupakan tulang daun yang bercabang dengan pola yang menyirip seperti pada gambar terlihat. Apabila kita zoom, maka di sini terlihat bahwa tulang dari daun itu bercabang dan juga menyirip ya. Seperti contoh yang saya akan tampilkan di sini. Oke, untuk daun sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu adalah bunga. Nah, bunga ini merupakan gambar dari bunga yang terdapat dari tanaman sirsak sebelum menjadi buah. Jadi bunga tanaman sirsak termasuk jenis bunga tunggal atau floss simplex. Artinya dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga seringkali juga dinamakan bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara spiral atau terpancar dalam lingkaran hemisilis. Mahkota bunga sirsak berjumlah 6 sepalum. Terdiri dari 6 sepalum yang terdiri dari 2 lingkaran. Bentuknya hampir segitiga tebal dan kaku. Seperti ini kan terlihat bahwa bentuknya hampir menyerupai bentuk segitiga. Kemudian berwarna kuning, seperti tampak pada gambar ini berwarna kuning ke putih-putihan. Di bagian tepi agak kuning dan bagian tengah-tengahnya agak putih. Dia tadi berwarna putih itu terjadi
semakin tua itu warna dari bunga ini akan semakin putih. Mahkota bunga kemudian lepas dari dasar bunganya. Bunga keluar dari ketiak daun atau daun, cabang, ranting atau pohon. Jadi dia di bagian-bagian sela dari batang dan juga daun atau dari batang dengan cabang di bagian sela-selanya. Jadi dari buah sirsak sendiri nanti yang berasal dari bunga itu terbentuk di bagian sela-sela pinggir daun atau juga sela-sela pinggir batang dan juga ranting. Kita lanjut ke bagian buah. Nah, untuk morfologi buah sendiri, buah tanaman sirsak termasuk jenis buah sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga. Satu bunga yang tadi kemudian menjadi buah. Nah, buahnya memiliki duri sisik yang halus. Memiliki duri sisik yang halus. Jika sudah tua, daging buah akan berwarna putih. Jadi kalau sudah tua, sudah matang, maka buahnya isinya akan berwarna putih seperti ini. Seperti tampak pada gambar. Itu kalau tua jadi berwarna putih dan juga teksturnya lembek serta berserat dengan biji yang banyak. Disinggung biji yang banyak, nanti kita akan jelaskan biji. Sebelumnya saya akan menambahkan bahwa di sini juga terlihat dari buah sirsak itu berwarna hijau dan juga benar kan yang seperti bunga tadi bahwa dia menempel di bagian sela-sela daun atau sela-sela ranting atau juga sela-sela dari batang dan ranting. Kemudian lanjut kita ke bagian biji. Nah, ini merupakan gambar dari biji sirsak di sini. Biji sirsak terdapat dari dalam buah dengan jumlah yang banyak. Biji buah sirsak berwarna coklat kehitaman seperti pada gambar dengan ujung yang tumpul. Jadi ujungnya di sini tumpul. Kemudian permukaan halus, mengkilat dan keras. Ukurannya kira-kira 16,8 mm berbanding 9,6 mm dengan jumlah biji dalam satu buah mencapai 20 hingga 70 butir biji dalam keadaan normal. Sedangkan biji yang tidak normal berwarna putih kecoklatan dan tidak berisi. Baik, untuk bagian akhir di sini adalah bagian akar, di mana akar dari pohon sirsak dari Annona muricata itu dikatakan bahwa akar ini berjenis akar tunggang atau radix primaria. Seperti kita lihat pada gambar di sini bahwa ini merupakan akar tunggang. Nah, seperti ini. Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah data empiris. Tanaman di dunia itu tentu mempunyai data empiris. Salah satunya adalah tanaman sirsak. Di mana tanaman sirsak sendiri secara empiris telah banyak dimanfaatkan sebagai obat. Daunnya dapat digunakan sebagai obat wasir, sakit kandung kemih, diare pada bayi, disentri, dan sumber vitamin C. Daun sirsak juga dapat digunakan sebagai peluru keringat, anti kejang, dan mempercepat masaknya bisul. Di Ades Peru, sediaan teh daun sirsak digunakan untuk radang selaput lendir hidung atau radang mukosa membran. Pada bagian buah juga banyak dimanfaatkan, yaitu sebagai penurun tekanan darah yang sudah dilakukan di beberapa negara seperti Jamaika, Peru, Malaysia, dan India. Sedangkan pemanfaatan buah sirsak sebagai antireumatik juga dilakukan, itu pada negara Brazil. Kemudian buah sirsak merupakan salah satu sumber antioksidan yang potensial, di mana antioksidan sendiri merupakan substansi penting dalam tubuh yang mampu menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Radikal bebas pada umumnya dapat mempunyai efek yang sangat menguntungkan, seperti membantu destruksi sel-sel mikroorganisme dan kanker. Akan tetapi, produksi radikal bebas yang berlebihan dan produksi antioksidan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan dan enzim-enzim. Di Brazil, di daerah Amazon, sediaan teh daun sirsak digunakan untuk gangguan masalah hati. Minyak dari daun dan buah mentahnya itu dicampur dengan minyak zaitun yang digunakan sebagai pengobatan secara eksternal untuk neuralgia, rematik, dan nyeri artritis. Kemudian pada bagian biji itu biasanya digunakan juga, yaitu dibuat dengan bentuk serbuk yang dapat digunakan untuk membunuh parasit. Bagian kulit kayu dan akar dari tanaman sirsak itu digunakan untuk mengobati diabetes, obat penenang, dan antispasmodik. Suku asli di Guyana menggunakan sediaan dari teh dari daun sirsak dan dikombinasikan bersama kulit kayu sirsak sebagai obat penenang dan tonik jantung. Untuk kandungan senyawa sendiri dari tanaman sirsak itu menurut Aswan, di mana pada buah sirsak banyak mengandung karbohidrat, terutama fruktosa, dan kandungan vitamin seperti vitamin C, vitamin B1 dan B2 yang cukup banyak. Selain itu juga mengandung komponen lain yang berperan sebagai antioksidan.
Buah sirsak memiliki kandungan senyawa polifenol yang tinggi dan banyak mengandung vitamin C. Senyawa fenol dan flavonoid yang banyak terkandung dapat berperan sebagai antioksidan karena memiliki struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas. Kandungan fenol dan flavonoid berbanding lurus dengan aktivitas antioksidan. Selain itu, kandungan vitamin C juga berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan. Untuk kandungan senyawa lebih lanjutnya ada pada bagian pengujian tanaman karena di sana lebih jelas dibahas pada jurnal. Baik, untuk uji in vitro pada tanaman sirsak, di sini saya mengambil dari jurnal Indonesian Journal of Chemical Science yang dilakukan oleh Yusiono Widi beserta kawan-kawan, di mana di sini judul penelitiannya adalah identifikasi senyawa kimia ekstrak daun sirsak dan uji aktivitas antioksidannya dengan metode uji DPPH. Di mana daun sirsak sendiri di sini banyak mengandung senyawa-senyawa. Salah satunya adalah acetogenin dan flavonoid. Senyawa golongan flavonoid diketahui mempunyai kemampuan sebagai antioksidan. Pada penelitian yang dilakukan di Yusiono ini bertujuan untuk mengetahui senyawa utama dari ekstrak daun sirsak dan aktivitas antioksidannya terhadap radikal bebas dengan pengujian pada DPPH. Metode yang dilakukan yang pertama kali adalah metode ekstraksi, yaitu untuk memperoleh ekstraknya dengan menggunakan metode maserasi secara bertingkat dengan variasi pelarut, N-heksan sebagai pelarut nonpolar, etil asetat sebagai pelarut semipolar, dan metanol sebagai pelarut polar. Identifikasi senyawa kimia ekstrak daun sirsak dianalisis menggunakan spektrofotometer FTIR, UV-Vis, dan GCMS. Kemudian uji antioksidannya menggunakan pengujian pada metode DPPH. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak metanol daun sirsak mengandung 12 senyawa dengan persen area yang besar. Di antaranya adalah kamferol, asam heksadekanoat, isopulegol, 5-metil-2, 1-metil-etenil sikloheksanol, asam oktadekanoat. Senyawa yang berperan sebagai antioksidan pada penelitian ini yaitu di antaranya adalah kamferol, asam oktadekanoat, asam heksadekanoat, metil 9 oksononanoat, propil 2,3 dihidroksi 9 oktadekanoat, dan etil 2 hidroksi 1 hidroksis metil heksadekanoat. Ekstrak etil asetat dalam penelitian ini yang diperoleh dari ekstrak metanol daun sirsak memiliki aktivitas antioksidan dengan IC50 masing-masing sebesar 56,894 dan 24,895 ppm. Kemudian lanjut ke pengujian selanjutnya yaitu adalah uji in vivo. Di mana uji in vivo ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antiinflamasi dari daun sirsak. Di mana di sini diambil dari penelitian Asmiati dengan judul efektivitas ekstrak daun sirsak Annona muricata terhadap kadar IL-10 pada mamae tikus betina Spargu daulei yang diinduksi Staphylococcus aureus. Dalam daun sirsak itu terkandung senyawa-senyawa kimia. Yang mana senyawa kimia yang terkandung dalam sirsak yaitu ada flavonoid, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, alkaloid, dan acetogenin. Penelitian yang dilakukan Asmiati ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun sirsak Annona muricata terhadap kadar IL-10 pada mamae tikus betina Spargu daulei yang diinduksi bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian true eksperimental dengan rancangan post-test only control group design, di mana sampel penelitian ini adalah tikus betina Spargu daulei yang berat badannya adalah 200-250 gram sebanyak 20 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masingnya terdapat 5 ekor. Yaitu yang pertama ada kelompok kontrol, kelompok perlakuan 1, 2, dan perlakuan 3 yang diberikan treatment selama 5 hari. Semua kelompok diinduksikan Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 0,2 mili, 10⁻7 mili koloni forming unit. Pemeriksaan kadar IL-10 menggunakan metode RND sistem Elisaret. Penganalisisan data menggunakan uji ANOVA yang dikombinasikan dengan post hoc dengan nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05 dan CI 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kadar sitokin IL-10 baik pada kelompok kontrol maupun pada semua kelompok perlakuan yang sudah diberikan treatment dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kadar IL-10 setelah diberikan perlakuan antar semua kelompok. Peningkatan kadar IL-10 yang lebih besar terjadi pada kelompok perlakuan pertama, yaitu pada perlakuan yang diberi ekstrak daun sirsak tunggal.
dengan rata-rata hasil yaitu diperoleh 45,8 Pg per mili. Dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya 15,5 Pg per mili. Kemudian pada kelompok perlakuan 2 itu 40, kemudian yang ketiga itu 30. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan ekstrak daun sirsak dapat meningkatkan kadar sitokin IL-10 pada Mameticus betina strain Spargo daulei yang diinduksi dengan bakteri Staphylococcus aureus. Peningkatan kadar IL-10 sangat terlihat pada hari ke-6 pada kelompok perlakuan pada hari ke-6 pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi, ekstrak daun sirsak menunjukkan bahwa dapat menekan inflamasi dan dapat meningkatkan antiinflamasi. Sehingga ekstrak daun sirsak dapat dijadikan sebagai terapi komplementer terhadap inflamasi karena dapat meningkatkan kadar IL-10. Jadi, terbukti bahwa daun sirsak ini dapat digunakan sebagai obat penekan inflamasi dan juga dapat meningkatkan antiinflamasi pada tubuh manusia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas saya kali ini. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.